Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan membahas tentang konsep kenampakan alam. Yang akan dibahas oleh kelompok 6 yang beranggotakan Ella Salsabila Julianti, Putri Dwirija Agesti, dan Tuti Nuryani. Topik yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pengertian macam-macam dan manfaat kenampakan alam, materi kenampakan alam pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, penerapan 7 disiplin ilmu, dan materi kenampakan alam pada pembelajaran IPS di SD. Pengertian kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Kenampakan alam ini juga sering disebut dengan bentang alam yang timbul akibat adanya peristiwa alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Macam-macam kenampakan alam di Indonesia. Yang pertama ada kenampakan alam daratan di Indonesia, yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan pegunungan. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak pada elevasi 300-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di wilayah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sampai udaranya paling dingin dan segar. Daerah pada dataran tinggi mempunyai udara yang sejuk dengan pemandangan yang estetis sehingga menyebabkan tidak sedikit orang menegakkan rumah-rumah atau villa sebagai lokasi istirahat. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki elevasi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, wilayah dataran rendah terdapat tidak sedikit aliran sungai dan suasana udaranya panas. Penduduk kota yang menetap di dataran rendah memanfaatkan daerahnya sebagai lokasi tempat tinggal. Selanjutnya ada gunung. Gunung adalah bagian yang menonjol ada di bumi atau bukit yang tinggi dan besar, dengan elevasi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Wilayah Indonesia memiliki tidak sedikit gunung, baik gunung yang berapi maupun yang tidak berapi. Gunung berapi ialah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu bisa meletus, sementara gunung tidak berapi ialah gunung yang telah tidak aktif lagi. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang, dengan mencapai elevasi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, sampai-sampai di wilayah gunung udaranya paling sejuk dan segar. Selanjutnya, kita masuk ke kenampakan alam perairan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam perairan? Nah, kenampakan alam perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia mempunyai perairan yang paling luas, yakni 2/3 dari unsur borongan luas distrik negara. Nah, berikut beberapa contoh kenampakan alam perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi mengarah ke dataran rendah dan akan bermuara di laut. Nah, sungai juga pada bagian mulanya itu berukuran kecil yang berawal dari wilayah pegunungan yang nantinya akan mengalir ke lokasi yang lebih rendah dan pada akhirnya akan bermuara di danau atau di laut. Nah, semakin dekat ke arah laut, maka permukaan sungai akan semakin melebar. Yang kedua, ada danau. Nah, danau adalah permukaan bumi berupa cekungan di darat yang paling luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Nah, danau yang terbentuk berasal dari letusan gunung berapi yang biasa dinamakan sebagai telaga vulkanik.
Nah, selanjutnya ada laut. Nah, laut adalah bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan sangat rendah. Nah, laut juga menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Kedalaman laut di distrik Indonesia berbeda-beda. Nah, terdapat yang dalam maupun yang dangkal. Biasanya menjangkau 1000 meter atau lebih. Nah, di dalam laut terdapat tidak sedikit kehidupan antara lain seperti tanaman laut, kerang, pelbagai jenis ikan dan dapat diubah menjadi makanan dan obat-obatan. Nah, laut di Indonesia paling luas gitu ya, melebihi luasnya daratan. 2/3 distrik di Indonesia itu berupa laut ya. Nah, selanjutnya ada rawa. Rawa adalah dataran rendah yang digenangi air baik guna perikanan maupun hutan bakau. Pada umumnya terletak di wilayah dekat sungai atau pantai. Nah, penduduk wilayah rawa paling bergantung pada air hujan, sehingga eksistensi rawa bermanfaat untuk manusia, yakni untuk wilayah persawahan dan memenuhi keperluan akan air bersih. Nah, rawa yang terdapat di ambang pantai tidak sedikit ditumbuhi pohon bakau yang berfungsi untuk menangkal terjadinya erosi pantai dan tanaman air. Nah, yang selanjutnya ada selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar dan karenanya pulau biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Nah, karena negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim, sebab mempunyai wilayah laut yang terbentang luas, letak Indonesia yang diberi batas oleh lautan yang menjadi jarak antara pulau satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada samudra. Nah, samudra adalah perairan yang luasnya melebihi luas laut dan mempunyai kedalaman lebih dari 1000 meter. Nah, wilayah Indonesia dijepit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya kita masuk ke manfaat kenampakan alam di Indonesia. Yang pertama ada kenampakan alam di daratan, yaitu ada dataran rendah. Nah, manfaat dari dataran rendah sebagian besar untuk lahan pertanian, tanaman, pangan, dan perkebunan tebu atau kelapa. Selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat wisata peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Misalnya seperti sayuran, teh, kopi, kina, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada gunung. Gunung memiliki manfaat yang bermacam-macam, antara lain gunung dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Terus material letusan gunung dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah. Pasirnya dapat digunakan untuk bahan bangunan. Gunung juga sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, serta keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke muka bumi. Nah, yang terakhir ada pegunungan. Manfaat dari pegunungan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Juga bisa dijadikan sebagai tempat peristirahatan seperti camping dan wisata alam. Nah, serta tempat tumbuh hutan sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari kenampakan alam perairan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, macam-macam kenampakan alam perairan ada 6, yaitu sungai, danau, laut, rawa, selat, dan samudra. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sungai. Manfaat sungai bagi masyarakat antara lain
Pertama, untuk irigasi mengairi sawah. Yang kedua, tempat memelihara ikan dengan menggunakan keramba. Keramba ini bisa dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan ikan. Yang ketiga, sebagai prasarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung. Transportasi yang digunakan yaitu kapal. Kapal ini bisa dilakukan untuk melintasi pulau dan juga untuk perdagangan atau pasar terapung. Pasar terapung terdapat di Kalimantan. Yang keempat, yaitu dapat untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kenampakan alam perairan yang kedua yaitu danau. Manfaat danau antara lain, yang pertama, menampung air hujan sehingga bisa mengurangi banjir dan pengairan sawah dan industri. Yang kedua, tempat memelihara dan penangkapan ikan. Yang ketiga, untuk olahraga air dan rekreasi. Olahraga air dan rekreasi di danau biasa disebut dengan arum jeram. Yang ketiga, yaitu laut. Manfaat dari laut yaitu untuk tempat rekreasi, tempat budidaya ikan, rumput laut, dan sejenisnya. Sebagai tambang minyak bumi, sebagai pengatur iklim Indonesia, dan jalur transportasi laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat kenampakan alam perairan rawa. Rawa yang terdapat di ambang pantai yang tidak sedikit ditumbuhi oleh pohon bakau dapat bermanfaat untuk menangkal terjadinya erosi pantai. Yang kelima yaitu selat. Selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Kapal feri yang tergolong kapal penumpang biasanya digunakan sebagai alat angkutan yang menggunakan jalur selat. Yang terakhir yaitu samudra. Manfaat samudra mengakibatkan iklim yang menguntungkan, yakni pada siang hari tidak terlampau panas dan pada malam hari tidak terlampau dingin. Selanjutnya, materi kenampakan alam pada pembelajaran IPS di kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006, materi IPS di SD terdapat materi mengenai kenampakan alam, yang mana materi tersebut terdapat pada kelas 4 mata pelajaran IPS bab 2, yaitu membahas mengenai kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Kemudian, materi kenampakan alam juga terdapat pada kelas 5 mata pelajaran IPS bab 2 membahas tentang keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah di Indonesia. Pada kurikulum 2013, materi kenampakan alam pembelajaran IPS terdapat pada kelas 5, tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 1, pembelajaran keempat, di mana berisikan materi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Penerapan 7 disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan kenampakan alam. Yang pertama ada sejarah. Menurut Depdiknas, memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini. Segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti berkaitan dengan sejarah, seperti awal mula terbentuknya daratan dan kenampakan alam lainnya. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Bangsa Indonesia yang tersebar di setiap pulau memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Mata pencaharian berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari penduduk dalam mempertahankan hidupnya. Mata pencaharian yang berbeda-beda di setiap pulaunya ini dapat diakibatkan karena faktor tempat tinggal mereka. Selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan lingkungan dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu sosial, terdapat cabang ilmu sosiologi yang termasuk baru, yaitu sosiologi lingkungan, yang mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan.
Seperti yang kita ketahui, manusia selalu berdampingan dengan lingkungan sekitar atau kenampakan alam yang ada di sekelilingnya. Manusia harus bisa menjaga lingkungan dan memanfaatkan kenampakan alam di sekitarnya dengan bijak, seperti berternak ikan dengan tujuan agar populasi ikan tidak berkurang, melakukan pemeliharaan teh secara berkala sehingga teh dapat terus berproduksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada antropologi. Secara etimologi atau kebahasaan, antropologi berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara definisi, antropologi dalam adalah ilmu yang mempelajari segala macam bentuk seluk-beluk, unsur-unsur dan kebudayaan yang dihasilkan di kehidupan manusia. Dengan begitu, tentunya sudah kita ketahui bahwa setiap daerah pasti memiliki kebudayaan dan aktivitasnya masing-masing. Seperti masyarakat yang berada di dataran rendah memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang berada di dataran tinggi. Selanjutnya ada geografi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Dengan begitu, jika kita kaitkan dengan materi kenampakan alam, kita lihat dari segi geografis di setiap daerah. Contohnya, seperti dataran rendah berada di ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut, termasuk daerah panas yang suhunya sekitar 22 Celcius hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks situasi sosial atau dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu mengajak atau mensosialisasikan cara perkembangbiakan benih-benih ikan agar populasi ikan terus bertambah, dan sosialisasi atau mengajak masyarakat untuk menanam mangrove sebagai upaya mencegah abrasi. Hal ini berkaitan dengan ekosistem kenampakan alam di pantai. Di daerah dataran tinggi juga dapat dilakukan kegiatan yang mensosialisasikan atau mengajak masyarakat menanam pohon agar daerah dataran tinggi tidak longsor. Dan yang terakhir ada politik dan hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Menurut ahli hukum Padmo Wajono, sedangkan menurut Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan kenampakan alam yaitu tentang peraturan orang yang menebang hutan sembarangan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Materi kenampakan alam pada pembelajaran IPS di SD. Berlibur ke rumah nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya berlibur ke rumah nenek. Ini dia gambar rumah nenekku. Aku pergi ke rumah nenek dengan keluargaku. Keluargaku beranggotakan 4 orang, yaitu ayah, ibu, kakak, dan aku. Perjalanan dari rumahku ke rumah nenek dibutuhkan waktu selama 3 jam. Pada saat perjalanan, kami sekeluarga menikmati pemandangan yang dikelilingi oleh banyak pepohonan sehingga membuat udara menjadi sejuk. Sesampainya di rumah nenek, kami mengucapkan Assalamualaikum sebelum masuk ke dalam rumah nenek. Aku dan kakak mencium tangan nenek dan kakek. Nenek pun menyuruh kita masuk untuk beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, aku dan kakakku diajak memancing ikan oleh kakek di sungai. Kami berhasil menangkap ikan yang cukup besar. Aku sangat senang sekali. Hari menjelang sore, kami pun beranjak pulang dari sungai dengan membawa ikan hasil memancing. Sesampainya di rumah, ikan tersebut langsung dibakar untuk kita makan malam bersama. Keesokan harinya, kami sekeluarga melakukan aktivitas yang rutin jika kami berlibur ke rumah nenek, yaitu senam pagi. Aku sangat senang sekali melihat keharmonisan ini.
Hari ini aku akan pulang ke rumah karena ayahku ada urusan pekerjaan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Aku sedikit merasa sedih karena liburannya hanya sebentar. Untuk menghibur hatiku, nenekku mengajak ke kebun untuk memetik buah. Nenekku mempunyai kebun stroberi dekat rumah. Aku memetik stroberi untuk oleh-oleh. Pohon stroberinya sangat subur karena rumah nenekku berada di dataran tinggi, tepatnya di daerah Ciwidey, Bandung. Selain stroberi, nenekku juga menanam sayur-sayuran seperti lobak dan wortel. Hari pun menjelang siang. Aku dan nenek segera bergegas pulang karena nanti sore aku harus pulang kembali ke rumah. Aku, kakak, ayah, dan ibu segera bersiap mengkemas kembali barang-barang untuk pulang. Sedih rasanya harus pulang karena aku sangat suka sekali di rumah nenek karena udaranya sejuk. Masih banyak pepohonan, bisa melihat gunung, dan tidak ada polusi. Sampai jumpa nenek dan kakek. Kami pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Kami pamit pulang ya. Sekian teman-teman cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung ke rumah paman di tepi pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya berlibur ke rumah paman di tepi pantai. Ini dia gambar pantai yang ada di dekat rumah pamanku. Pamanku adalah adik dari ibuku. Aku ke rumah paman bersama ibu, ayah, dan adik. Perjalanan dari rumahku ke rumah paman dibutuhkan waktu selama 1 jam. Perjalanan menjadi tidak terasa karena aku sudah membayangkan ingin berenang di pantai depan rumah paman. Ah, senangnya! Sesampainya di rumah paman, sebelum masuk ke dalam rumah, kami mengucapkan Assalamualaikum. Dan kemudian aku langsung mencium tangan bibi, paman, dan juga Bang Pais. Bibi pun menyuruh kami masuk untuk beristirahat. Bibi sudah membuat masakan untuk kami makan sore ini. Ibu, adik, dan aku pun membantu Bibi menyediakan makanan ke teras rumah untuk dimakan bersama-sama dengan duduk di atas tikar. Bibi memasak ikan panggang, udang goreng tepung, dan tidak lupa sambal kecap untuk ikan panggang. Setelah semua makanan diletakkan, kita pun langsung duduk bersama-sama dan Bang Pais memimpin doa sebelum makan. Aku makan sangat lahap, karena masakan Bibi sangat enak. Ikan dan udangnya pun masih segar. Lezat sekali. Alhamdulillah, kenyang. Semuanya sudah selesai makan. Adik dan aku membawa piring-piring kotor untuk kami cuci. Setelah mencuci piring, aku dan adik langsung bersiap untuk berenang. Airnya sangat segar karena cuaca tidak lagi panas sebab hari sudah sore. Malam hari pun tiba. Bibi sedang mengolah rumput laut hasil yang paman dapatkan di laut. Bibi membuat agar-agar dari rumput laut untuk dijual. Aku membantu Bibi untuk mencuci rumput laut. Kemudian Bibi pun merebus rumput lautnya hingga menjadi lembek. Setelahnya, air rebusan rumput laut pun didiamkan semalaman hingga menjadi agar. Keesokan harinya, ayah dan adik membantu paman membungkus ikan asin untuk dikirimkan kepada pembeli yang ada di luar kota. Bang Faiz sedang memberikan makanan pada ikan-ikan di dalam tambak yang merupakan tempat paman mengembangbiakan ikan. Hari pun menjelang siang. Bibi dan ibu sudah memasak kepiting saus tiram. Setelah makan, kami langsung bersiap-siap untuk pulang. Sedih rasanya, harus pulang karena aku sangat suka dengan pantai. Kami pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi Paman, Bibi, Bang Faiz, dan pantai. Assalamualaikum semuanya, kami pulang ya. Sekian teman-teman cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada sajian materi mengenai kenampakan alam berupa percakapan antara guru dan siswa. Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siswa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Siswa, Alhamdulillah baik, Bu. Guru, baik. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan mengenai menulis pengalaman dan menggambar kenampakan alam? Siswa, sudah, Bu. Guru, siapa yang mau menceritakan pengalaman dan menunjukkan hasil gambarnya? Ali, saya, Bu. Guru, silakan Ali maju ke depan. Ali, iya, Bu. Guru, bagus sekali Ali. Sekarang kalian sudah tahu bahwa Ciwidey adalah daerah dataran tinggi. Di sana ada tanaman stroberi, lobak, dan wortel. Ali, terima kasih Bu. Guru, sekarang siapa lagi yang mau maju ke depan? Zahra, saya Bu. Guru, silahkan Zahra maju ke depan. Zahra, baik Bu. Guru, sangat bagus Zahra. Di daerah pantai banyak sekali terdapat ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan lain sebagainya. Kita harus tetap menjaga kenampakan alam seperti membuat tambak ikan untuk tempat pengembangbiakan. Zahra, terima kasih Ibu. Sekian pembahasan materi mengenai kenampakan alam dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.